Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rara Marslina Jupon MPD, dosen tetap di Institut Bakti Nusantara Lampung. Pada semester ini saya mengampu mata kuliah Pembinaan Bahasa Indonesia di semester 1. Dalam hal ini saya akan membacakan atau merincikan RPS yang sudah dibuat. RPS Pembinaan Bahasa Indonesia, capaian pembelajaran yang akan dicapai, CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah S4-nya yaitu berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme, menghargai keanekaragaman pendapat atau temuan orisinil orang lain, menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik, mampu menerapkan pemikiran logis kritis, inovatif, bermutu dan terukur di bidang keahliannya sesuai dengan standar kompetensi, mampu menyusun hasil kajian dalam bentuk kerja, mampu berbahasa Indonesia secara lisan maupun tulisan dalam konteks umum, akademik, dan pekerjaan. Capaian mata kuliah yang akan dicapai dalam Pembinaan Bahasa Indonesia yaitu mahasiswa mampu menunjukkan hubungan antara penerapan pembinaan bahasa Indonesia dan perkembangan pembinaan bahasa Indonesia serta penggunaan teknologi untuk keunggulan yang kompetitif baik secara mandiri maupun kerjasama dalam satu tim untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. Sub CPL atau sub CPMK yaitu mahasiswa mampu menjelaskan sejarah, arti, fungsi, dan ragam bahasa. Mahasiswa mampu menjelaskan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Mahasiswa mampu menjelaskan kerangka konseptual, visi, dan tujuan pembelajaran bahasa Indonesia. Mahasiswa mampu menguasai dan menerapkan ejaan yang disempurnakan. Mahasiswa mampu menguasai dan menerapkan kutipan dan catatan kaki. Mahasiswa mampu menjelaskan kompetensi dan desain pembelajaran berbasis teks. Mahasiswa mampu mengeksplorasi teks akademik dalam genre makro. Mahasiswa mampu membangun konteks teks akademik, menelusuri dan menganalisis model teks akademik dengan menjelajah dunia pustaka. Mahasiswa mampu mendesain proposal penelitian dan proposal kegiatan. Mahasiswa mampu melaporkan hasil penelitian dan hasil kegiatan. Yang terakhir adalah mahasiswa mampu mengaktualisasi diri melalui artikel ilmiah. Deskripsi singkat mata kuliah Pembinaan Bahasa Indonesia adalah mata kuliah Bahasa Indonesia termasuk salah satu mata kuliah wajib umum nasional. Mahasiswa akan mempelajari dan mendalami materi perkuliahan meliputi arti sejarah, fungsi dan ragam bahasa, kedudukan fungsi bahasa Indonesia, kerangka konseptual, visi dan tujuan pembelajaran bahasa Indonesia, EYD, kutipan dan catatan kaki, kompetensi dan desain pembelajaran berbasis teks, mengeksplorasi teks akademik dalam genre makro, menjelajah dunia pustaka, mendesain proposal penelitian dan proposal kegiatan, melaporkan hasil penelitian dan hasil kegiatan, serta mengaktualisasikan diri melalui artikel ilmiah. Literasi yang saya gunakan dalam hal ini adalah buku Ristek Dikti 2016 Bahasa Indonesia, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Jakarta, dan Kamus Besar Ejaan yang disempurnakan tahun 2016, ejaan yang disempurnakan Kemendikbud Jakarta. Selanjutnya, metode yang akan digunakan
dalam dalam perkuliahan pembinaan bahasa Indonesia, saya menggunakan metode ceramah, diskusi, serta tanya jawab kepada mahasiswa. Dan diatur presensi itu dengan presensi hitungannya 20%, tugas 20%, kuis 20%, UTS 20%, dan UAS 20%. Dikemas dalam 16 kali pertemuan yang dibagi dalam 2 kali kuis, 1 UTS, dan 1 kali UAS. Selanjutnya adalah capaian pembelajaran lulusan pembinaan bahasa Indonesia. Mahasiswa mampu memiliki prodi yang setiap lulusan mahasiswa merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan jenjang prodi yang diperoleh dalam proses pembelajaran. CPL yang dibebankan mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi yang digunakan untuk pembentukan pengembangan mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan. Capaian mata kuliah adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut. Sub CP mata kuliah adalah kemampuan yang dijabarkan dalam spesifik dari CPMK yang dapat diukur dan diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada setiap tahap pembelajaran bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut. Indikator penilaian kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai dengan bukti-bukti. Kriteria penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran dan tolak ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kriteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai atau dosen agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kriteria dapat berupa kualitatif dan kuantitatif. Bentuk penilaiannya itu berupa tes dan non-tes. Bentuk pembelajaran perkuliahan, kuliah responsif, tutorial, seminar, praktikum, serta praktek-praktek yang akan diselenggarakan di lapangan, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berupa bentuk penilaian lain dari yang setara. Catatan pencapaian lulusan prodi adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan prodi yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan jenjang prodi yang diperoleh melalui proses pembelajaran. 2. CPL yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi yang digunakan untuk pembentukan atau pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari sikap, aspek, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan. 3. CP mata kuliah atau CPMK adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah yang bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut. Yang keempat, sub CP mata kuliah, sub CPMK adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut. Yang kelima,
Indikator penilaian kemampuan dalam proses merupakan maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik yang terukur dan yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai dengan bukti-bukti. Yang keenam ada kriteria penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolak ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kriteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kriteria dapat berupa kuantitatif dan kualitatif. Yang ketujuh adalah bentuk penilaian itu berupa tes dan non-tes. Kedelapan, bentuk pembelajarannya kuliah, responsi, tutorial, seminar atau yang setara, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, dan praktik lapangan. Penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan atau bentuk pembelajaran lainnya yang setara. Kesembilan, metode pembelajaran yang digunakan dapat berupa small group discussion, role play dan simulation, discovery learning, self-direct learning, cooperative learning, collaboration learning, contextual learning, project based learning, dan metode-metode yang setara dengan yang lainnya. Yang 10, materi pembelajaran adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yang disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan subpokok bahasan. Yang ke-11 ada bobot penilaian adalah persentase penilaian terhadap setiap capaian sub CPNK yang besarnya proporsional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub CPNK tersebut dengan total 100%. Yang terakhir adalah bisa dengan tatap muka, penugasan struktur, dan belajar mandiri. Baiklah, itu adalah tadi rangkaian atau rincian RPS Pembinaan Bahasa Indonesia. Setelah ini kita akan menyaksikan video pembelajaran mata kuliah Pembinaan Bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya rekan-rekan mahasiswa? Alhamdulillah. Sehat semua ya teman-teman. Oke, kita memasuki pertemuan keempat. Ibu akan sekilas bacakan lagi tentang apa itu sub pencapaian deskripsi mata kuliah kita bahasa Indonesia di perguruan tinggi sama sambil ulasan materi yang minggu lalu. Teman-teman masih ingat itu ada di kerangka konseptual ya teman-teman, kerangka konseptual visi dan tujuan pembelajaran bahasa Indonesia di perguruan tinggi. Oke, ibu ulas kembali biar teman-teman tidak lupa apa tujuan kita mempelajari bahasa Indonesia di perguruan tinggi. Teman-teman bisa cek di layar. Penyelenggaraan pembelajaran mata kuliah bahasa Indonesia di perguruan tinggi itu mengarahkan sikap spiritual, sivitas akademik untuk menerima, menghargai, dan menghayati keberadaan bahasa Indonesia, kebanggaan bahasa Indonesia yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Dan dari sini kita akan maju ke EYD ya, yang akan teman-teman pelajari EYD. Untuk apa saja isi dari EYD? Teman-teman pernah lihat kamus EYD? Pernah ya? Ada, nanti teman-teman bisa cek kamus EYD itu seperti apa, isinya apa aja, berkenaan dengan apa aja ya teman-teman. Nah, dari kamus EYD itu nanti kita mau pelajari tentang kapital, tanda baca, seperti ya. Teman-teman bisa apa itu EYD? Ejaan yang disempurnakan. Ejaan
EYD itu isinya apa aja. Jadi kalau orang bahasa Indonesia itu kitabnya adalah EYD. Harus tahu itu ya. Ada ejaan publik, Bu, apalagi Bu? Oke, nanti kita cek. Ada pembaharuan, ada ejaan Melayu atau Melayu Indonesia, karena kita serumpun dengan bahasa Melayu, jadi pembahasan kita itu hampir sama ya teman-teman ya. Terus ada LBK dan terakhir EYD, lanjut ke EYD ini. Pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Satu-satu semua. Itu dia, itu ada ejaan tertulisan tahun berapa? 1901. Itu ejaannya seperti apa Bu? Itu kita masih pakai logat yang nih, yang di sebelah sini teman-teman. Itu dia contoh hal-hal yang menjadi ejaan conjugation ya. J, Y-nya gantinya J. Harusnya sayang, kalau kita sekarang di EYD sayang, jadi kalau zaman dulu jadi di sajang. J-nya diganti Y. Ya teman-teman ya. Itu tahun 1901 terbit buku Kitab Logat Melayu Melaju gitu ya tulisannya ya. Disusun oleh C.H. Van Ophusen, dibantu oleh Engku Nawawi, Gelar, Sultan Makmur dan Muhammad Khatib Sultan Ibrahim. Ini mereka masih keturunan orang Melayu, jadi apa namanya, kita ya kita maksudnya ejaannya mereka masih yang belum, kita belum ada di situ orang Indonesia. Nah, lanjut ke ejaan Republik atau yang kita kenal juga dengan ejaan Suwandi. Ini masih sama tapi tidak hampir masih dikolaborasi dengan ejaan Ophusen sedikit, tapi ada sedikit yang berubah juga teman-teman. Di situ ada huruf O dengan E diganti U. Pada umumnya guru itu umur yang pokoknya O dengan E diganti U. Kalau di zaman ini kan masih pakai ini kan ya, isinya masih di sini sudah hampir diganti. Terus bunyi hamzah dan bunyi sentak ditulis dengan K pada kata-kata tak, Pak biasanya masih pakai huruf koma atas. Dilanjut ya teman-teman. Ini ada ejaan pembaruan, teman-teman bisa lihat. Di ejaan itu disusun oleh Pak Priyono ya, dan Pak Kapo berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia. Jadi teman-teman, ejaan yang digunakan itu tidak serta-merta kita tidak hanya ejaan saja, tapi semuanya diatur dalam undang-undang. Seperti pertemuan pada pertama waktu itu Ibu bahas sejarah bahasa Indonesia teman-teman ya, bahasa Indonesia lahir seperti apa, semua itu sudah tercantum dalam undang-undang dan peraturan menteri yang ada. Jadi setiap tahunnya pasti bahasa itu akan berubah-ubah sesuai dengan bahasa mengikuti teknologi ya teman-teman. Nah, jadi itu tidak bahasa berkembang ya, pasti bahasa mengikuti perkembangan yang ada, teknologi. Oke, dilanjut ejaan yang Indo sudah kita ganti ke ejaan teman-teman sampai di EYD ya. Iya, ejaan yang disempurnakan, teman-teman bisa cek. Ejaan yang disempurnakan oleh Presiden Indonesia pada saat itu Pak Soeharto ya teman-teman, pada tanggal 16 Agustus 1972. Peresmian diumumkan pada sidang MPR, diperkuat dengan Kepres. Tahun nomor 57 tahun 72 bersamaan dengan pedoman umum pembentukan istilah EYD, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Jadi ditetapkan oleh Menteri Pendidikan pada saat itu tanggal 31 Agustus tahun 1972 itu yang diresmikan. Jadi perubahannya langsung ya teman-teman ya, di sana ada jika ya DJ tadi langsung diganti dengan huruf J, tidak didobel konsonan lagi teman-teman. Percaya langsung C gitu ya. Nyata SJ, syukur jadi syukur. Huruf Q, jangan lagi ada yang ngomong
Jangan Q ya teman-teman ya. Kita pakainya ki, itu bahasa Indonesia. Ki. Misalnya dia ngomong C, ABC, ABC ya teman-teman ya. Oke. Kalau yang V, bukan V tapi V. Kalau V itu kita di bahasa Inggris ya. Jangan salah penyebutan hurufnya teman-teman. Penulisan di sebagai awalan dibedakan dengan di yang merupakan kata depan. Sebagai awalan dicuci itu tetap disambung, dikerjakan disambung. Tapi kalau sebagai kata depan itu dipisah. Di kantor, di kampus, di sekolah, di pantai. Itu nanti kita ulas di diksi nanti pilihan kata dan segala macam itu kita di pertemuan selanjutnya kita akan belajar. Jadi ada di pertemuan selanjutnya ya teman-teman. Terus ada kata ulang penuh dengan mengulang unsurnya. Anak-anak bukan anak buah, bermain-main bukan bermain buah gitu ya. Nah itu sudah tidak digunakan lagi. Jadi kita sudah pakai di EYD. Oke. Nah pada kemarin itu mau disempurnakan lagi dari EYD menjadi pedoman umum ejaan bahasa Indonesia apa yang kita kenal dengan PUED. Tapi pada akhirnya PUED ini bukan tidak digunakan tapi diredam lah ya, ditutup. Kita ganti kembali lagi ke EYD tapi EYD versi 5. Nama pengganti dari PUED menjadi EYD versi 5. Jadi dalam pengembangan dan pengembangan bahasa pencarian bahasa Indonesia menentukan pedoman umum. Nah ini PUEBI disusun yang disusun menyempurnakan EYD. Pedoman ini diharapkan dapat mengakomodasi perkembangan bahasa Indonesia yang semakin pesat. Tetap diatur dalam menteri tahun baru kan teman-teman, tahun 2015 pada terus di resmikan tanggal pada tahun 2016. Tapi pada tahun 2022 itu kita kembali lagi ke PUED versi PUEBI itu seperti ini. Oke, sampai sini sejarah EYD. Silakan ada yang ingin bertanya. Ya, silakan teman-teman, ada yang ingin bertanya? Bu, Ama, silakan. Apa sih Bu EYD 5 itu digunakan? Oke, Ama bertanya teman-teman, tapi nanti kalau teman-teman ada yang ingin menjawab silakan ya dari pengetahuan yang teman-teman sudah cari informasinya. Ama tanya kapan sih EYD 5 itu digunakan? Oke, selanjutnya masih ada yang ingin bertanya? Yo, Betty silakan. Bu, dari yang Ibu jelaskan tadi itu ya, berarti sedikit menangkap dan sedikit ada pertanyaan. Kenapa sih Bu harus ada EYD, ejaan yang disempurnakan itu kenapa Bu? Apa alasannya? Mengapa harus ada EYD? Oke. Nah, makasih teman-teman. Tadi Amar tanya, Bu, kapan EYD versi 5 ya teman-teman ya? EYD versi 5 itu digunakan. Tadi sekilas sudah dibahas ya teman-teman. Nah, di EYD versi 5 itu digunakan Badan Bahasa Kemendikbud itu meluncurkannya secara resmi EYD versi 5 itu pada tanggal 16 Agustus 2020. Nanti kelanjutannya seperti apa akan diberitahu seperti itu. Jadi tahun 2022 itu dikembalikan lagi ke EYD versi 5 karena penyebutan PUEBI itu secara tidak langsung tidak familiar. Jadi jadi kita menyebutnya itu susah. Jadi dikembalikan lagi ke EYD versi 5 pada tanggal 16 Agustus 2020. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Dalam konteks bahasa Indonesia, ejaan yang disempurnakan atau EYD menjadi pedoman utama dalam menentukan tata eja tata bahasa yang ya. EYD adalah pedoman yang digunakan untuk menyempurnakan tata eja bahasa Indonesia, termasuk penggunaan huruf, tanda baca, kata serapan, dan lain sebagainya. Oke teman-teman, materi kita EYD sampai di sini. Oke, cukup teman-teman.
tugasnya dikumpul diperiksa di minggu depan. Oke teman-teman, nah jadi simpulan pembelajaran kita hari ini adalah tentang EYD berdasarkan analisis data dan interpretasi data yang telah dilakukan, kita bahas tadi, didapat beberapa simpulan yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan untuk kesalahan dalam penggunaan EYD. Dalam makalah mahasiswa bahasa Indonesia ditemukan beberapa bentuk, yakni penggunaan huruf kapital. Teman-teman nanti itu diperhatikan ya, karena teman-teman akan menggunakan hasil akhirnya di skripsi, teman-teman itu akan diperhatikan ya, penggunaan huruf kapital, terus tanda penggunaan huruf miring itu digunakannya untuk apa gitu ya, penulisan imbuhan, kata titik, tanda baca koma, dan sebagainya, dan penggunaan titik dua seperti yang sudah di titik dua seperti apa ya teman-teman ya. Sementara itu penggunaan tanda hubung tidak ditemukan dalam kesalahan sama sekali. Nah, itu jadi gunanya kita untuk mempelajari EYD, karena kita tidak akan lepas dari yang namanya mahasiswa itu bikin karya ilmiah, jurnal dan lain-lain, skripsi, itu semuanya penggunaannya adalah EYD. EYD ada tanda baca, huruf kapital, pembelajaran huruf konsonan, kata serapan, kata miring, tanda baca dan sebagainya. Itu teman-teman simpulan pembelajaran kita hari ini. Ibu tampilkan untuk tugas mandiri ya teman-teman. Nah, silakan saudara teman-teman kembangkan pembelajaran EYD kita pada hari ini. Itu nanti tentang EYD teman-teman kumpulkan minggu depan. Ibu minta bikin makalah saja, karena mandiri berarti sejumlah absen ya teman-teman. Nah, itu nanti dikumpulkan di minggu depan. Teman-teman boleh ambil literasi dari sumber manapun, yang penting nanti dicantumkan daftar pustakanya gitu ya teman-teman ya. Jadi kita bertemu lagi di minggu depan dengan tugas yang sudah dikerjakan. Kita bahas sekilas lagi tentang EYD sebelum kita lanjut